Setelah ibu tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Ini kelanjutan ceritanya ya Bunda, semoga terhibur. Seminggu setelah kematian Bu Lilis, kedua anaknya sedikit demi sedikit sudah mulai sadar. Mereka baru merasakan sakitnya kehilangan seorang ibu. Hidup mereka kacau setelah ibunya tiada. Kedua saudara itu hanya bisa saling menguatkan. Kak, aku berangkat kerja dulu ya. Ucap Arya tiba-tiba berpamitan untuk berangkat kerja. Emang kamu sudah dapat kerja? Tanya Novi. Sudah kak. Ini mau berangkat. Kerja apa? Novi penasaran. Adiknya itu kerja apa dan di mana? Kerja di bengkel aku. Punya temanku. Aku disuruh bantu-bantu di sana. Ya jadilah daripada aku nganggur di rumah. Hitung-hitung untuk bantuin kakak. Kan kakak yang bilang, aku jangan sampai jadi beban kakak. Jawab Arya. Ya udah, hati-hati ya. Pesan Novi ke adiknya. Setelahnya Arya mengulurkan tangan. Niatnya ingin bersalaman dengan Novi. Apa ini? Novi bertanya bingung. Salim. Jawab Arya. Novi hanya bisa tersenyum. Kemudian menerima tangan Arya. Arya dengan takzim mencium tangan kakaknya. Entah kapan terakhir kali mereka seperti ini. Sudah sangat lama sekali. Bahkan di saat lebaran sebelumnya, Arya ataupun Novi tak pernah bersalaman. Setelah Arya berangkat kerja, Novi segera menyusul. Waktu terus berjalan. Ia tak mau kalau sampai terlambat. Sesampainya di tempat kerja, Novi bekerja seperti biasa. Kali ini, ia merasa memiliki semangat baru. Sambil kerja, otaknya juga sambil menyusun rencana. Rencananya untuk balas dendam kepada ayah dan selingkuhannya. Aduh, teriak seseorang. Ia mengaduh karena kakinya tidak sengaja menendang kaki Novi. Novi langsung mendongak melihat siapa orang itu karena tadi dia berjongkok. Andai Novi tak bekerja di mall ini, mungkin dia sudah memarahi wanita yang tak punya mata itu. Bagaimana tidak, manusia sebesar Novi bisa-bisanya dia tendang. Oh, dia. Ucap Novi lirih. Pantas dia menendangku, gumam Novi. Ya, Novi sudah melihat siapa yang menendangnya barusan. Maaf ya, gak sengaja, kata wanita itu. Namun, maafnya tidak tulus. Ia juga dengan sengaja menyibak rambutnya. Bergaya sok cantik, padahal mukanya biasa saja. Maaf ya mbak, pacar saya gak lihat, ucap pria di sebelahnya. Ya, gak apa-apa sih. Tapi lain kali kalau matanya minus atau rabun, pakai kacamata dong. Masa orang segede gini gak kelihatan? Keterlaluan. Novi berucap sambil melipat tangannya di dada. Apa sih? Kan aku sudah minta maaf. Wanita itu tidak terima. Kamu itu minta maaf gak tulus. Gak usah sok-sok minta maaf. Aku tahu, kamu sengaja kan ngelakuin ini. Ucap Novi lagi. Jangan gitu kamu. Aku tahu, aku cuma pekerja di sini. Dan kamu pengunjung. Tapi jangan seenaknya. Ucap Novi lagi. Udah, maaf ya mbak. Maaf. Ini, ada sedikit untuk mbak. Mungkin bisa bermanfaat. Ucap pria itu. Ia memberikan 2 lembar uang merah ke Novi. Mungkin maksudnya agar masalahnya cepat selesai. Saya bukan mata duitan. Saya tidak bisa menerima uang. Jawab Novi tegas. Udahlah yang, ayo kita pergi dari sini. Orang kayak gini gak pantas diladeni. Dia itu cuma orang rendahan. Kata wanita itu lagi. Jaga bicaramu. Gak boleh menghina orang. Laki-laki itu marah. Tidak terima wanitanya menghina orang lain. Loh, yang kubilang kan benar. Tetap saja wanita itu ngeyel. Jangan keterlaluan. Jangan merasa paling tinggi. Pria itu membentak kekasihnya. Kok kamu belain dia sih sayang? Pacarmu itu aku bukan dia. Kenapa malah belain dia? Wanita itu tak terima. Aku bukan belain dia. Karena kamu yang keterlaluan. Aku gak suka. Jawab pria itu. Karena kesal, wanita muda itu pergi
meninggalkan kekasihnya bersama Novi. Maaf ya mbak, pacarku keterlaluan. Ucap pria itu meminta maaf ke Novi. Ya udah, nggak apa-apa kok. Aku bisa ngerti. Walau sebenarnya aku jengkel. Novi merendahkan suaranya. Dia berlagak sebagai wanita yang lemah lembut. Sekali lagi maaf ya mbak. Ini sebagai ganti rugi. Lagi-lagi pria itu berusaha memberikan 2 lembar uang merah itu ke Novi. Novi awalnya ragu untuk menerima. Tapi pria itu terus memaksa. Udah mbak, ambil saja. Nanti bisa untuk beli makan. Ucapnya. Terima kasih ya. Oh iya mbak, namanya siapa? Pria itu bertanya nama Novi siapa? Aku Novi. Oh Novi, kalau aku Dimas. Mereka pun berkenalan. Dan Dimas malah dengan berani meminta nomor telepon Novi. Ya, pria itu tertarik dengan Novi karena dia mengira bahwa Novi adalah wanita yang lemah lembut. Setelah pria itu berhasil mendapatkan nomornya lalu pergi, Novi tersenyum penuh arti. Tidak usah susah-susah nyari. Ternyata datang sendiri. Gumamnya pelan, kemudian melanjutkan pekerjaannya. Laki-laki itu bukan menyusul kekasihnya. Malahan dia langsung ke parkiran untuk pulang. Kekasihnya yang menelpon berkali-kali diabaikannya. Tidak digubris sama sekali. Apa sih wanita ini? Gumam pria itu. Karena masih marah dengan kekasihnya, dia mematikan ponsel agar wanitanya itu tak bisa menghubunginya. Lihat saja apa yang akan aku lakukan ke hubungan kalian, ucap Novi dalam hati. Saat jam istirahat, ia menerima sebuah pesan dari nomor baru. Novi langsung paham, nomor itu milik siapa. Ini pasti Dimas. Ku balas, aku lagi istirahat nih, balas Novi. Jangan lupa makan ya. Maaf yang tadi, balas pria itu. Mereka bertukar pesan sangat banyak sekali. Novi menghabiskan jam istirahatnya dengan bertukar pesan bersama pria itu. Siap-siap saja kamu Dewi. Akan kubalaskan dendam ibuku melalui kamu. Akan kupastikan kamu menyesal. Novi tersenyum penuh kepicikan. Di hatinya semakin memuncah rasa dendamnya. Dewi adalah anak tiri dari ayahnya. Entah di umur berapa, Rima menikah. Di usianya yang masih muda sudah memiliki seorang anak perempuan yang usianya sama dengan Arya, 20 tahun. Semakin hari, Novi semakin dekat dengan Dimas. Dan hal itu membuat Dimas lupa akan kekasihnya, Dewi. Hari itu Novi pulang kerja agak malam, sekitar pukul 9. Novi kaget karena sudah ada seorang pria yang menunggunya di parkiran. Dia adalah Dimas. Kamu nungguin aku? Tanya Novi. Iya, aku nungguin kamu. Aku ingin memastikan kalau kamu pulang dengan selamat, jawab Dimas sambil tersenyum. Aduh, seharusnya nggak usah kayak gini lah. Aku udah biasa kok pulang sendiri, kata Novi. Enggak lah, aku nggak akan membiarkan orang yang aku sayangi pulang sendirian. Aku khawatir kalau terjadi sesuatu sama kamu, ucap Dimas dengan yakin. Novi kaget. Kenapa tiba-tiba Dimas bilang kalau ia menyayanginya? Tapi ini kesempatan yang bagus. Aku yakin setelah ini pasti Dimas akan memutuskan Dewi. Aku ikuti kamu dari belakang ya, kata Dimas. Novi pun hanya mengangguk saja, lalu melajukan sepeda motornya dengan kecepatan sedang. Sementara di belakang, Dimas mengikutinya dengan menggunakan mobil. Jadi di sini rumah kamu? Tanya Dimas setelah sampai di depan rumah Novi. Iya, di sini rumahku, jawab Novi. Maaf ya, aku nggak bisa ajak kamu mampir. Sudah malam, dia enak sama tetangga. Iya, nggak apa-apa. Habis ini aku langsung pulang kok. Yang penting aku tahu rumah kamu di mana. Beberapa hari kemudian, Novi yang masih sarapan di dalam dapur terganggu dengan ketukan pintu yang sangat keras. Apa sih berisik banget? Bentak Novi. Ia tak peduli dengan siapa tamunya, karena dia merasa sangat terganggu. Lagi pula tamu itu tidak sopan.
mengetuk pintunya tidak sabaran sekali. "Oh, pantas kamu ya, gak punya adab," ucap Novi setelah tahu siapa tamunya. "Halah, gak usah ngomongin adab. Kamu sendiri saja tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu mendekati kekasihku," kata Dewi marah. "Apa? Aku mendekati kekasihmu? Jelas-jelas dia yang mendekatiku," sanggah Novi tidak terima. "Halah, mana ada maling yang ngaku. Jangan jadi wanita murahan kamu. Kalau nggak bisa cari pacar sendiri, jangan rebut pacar orang lain," bentak Dewi. Mendengar ucapan Dewi, bukannya takut, Novi malah tertawa sampai terbahak-bahak. Namun tertawanya penuh arti. "Kamu itu nggak sadar diri ya? Siapa yang sebenarnya tidak tahu diri? Aku atau kamu? Atau ibu kamu yang sudah menjadi pelakor?" Novi menatap tajam mata Dewi. Dewi langsung terdiam. Dia tidak bisa menjawab, karena memang kenyataannya ibunya adalah seorang pelakor. "Gimana? Sakit gak?" "Sakit lah pasti ya. Melihat orang yang dicintai, malah memilih orang lain." Novi tertawa lagi. "Gue mau lo jauhin dia. Jangan pernah dekati Dimas lagi. Ini pasti gara-gara lo, Dimas mutusin aku." Suara Dewi melemah, seolah dia memohon sekali ke Novi. "Tergantung." Tanpa melanjutkan kalimatnya, Novi langsung masuk ke dalam rumah, mengunci pintu lalu lanjut sarapan. Dewi yang kesal diperlakukan seperti itu langsung pergi. "Kurang ajar kamu, Novi," ucap Dewi. Bukannya langsung pergi ke kampus, Dewi malah pergi ke rumah Dimas. "Ngapain kamu kesini lagi? Kan sudah kubilang kita putus." Dimas yang tak suka dengan kedatangan Dewi langsung mengusir wanita itu. "Gak bisa, kita gak bisa putus. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu." "Apa? Kamu hamil?" Dimas tampak panik karena Dewi memberikan tes pack kepadanya. "Kamu yakin itu anak aku?" ucap Dimas. "Yakinlah, aku hanya berhubungan sama kamu, tidak pernah sama laki-laki lain. Dan kamu adalah laki-laki yang pertama menyentuhku," jawab Dewi tegas. "Emang bisa dipercaya omonganmu? Aku tak tahu kalau di belakangku kamu selingkuh kan?" jawab Dimas enteng. "Aku bukan wanita seperti itu. Aku setia." Dewi membantah tuduhan pacarnya itu. "Oke, kalau memang itu benar anakku, kamu harus mau menuruti kemauanku." Dimas berucap dengan serius. Ia menatap mata Dewi. Dimas kemudian berbisik pelan di telinga Dewi. "Apa? Kamu udah gila? Aku gak mau. Itu bahaya juga," jawab Dewi menolak ucapan Dimas. "Kalau kamu gak mau ya sudah. Aku gak mau tanggung jawab anak itu. Aku masih terlalu muda untuk menikah. Aku masih ingin kuliah bersenang-senang, bukan malah menjadi seorang ayah. Aku gak mau. Kalau kamu gak mau melenyapkan bayi itu, lebih baik kita putus saja. Kamu urus saja sendiri bayi itu," ancam Dimas. Dewi yang mendengar ancaman dari kekasihnya tentu sangat ketakutan. Dengan pasrah, ia terpaksa mengikuti kemauan dari Dimas. "Sakit," kata Dewi, setelah ia melakukan sesuatu yang sangat dosa besar. "Ya sakitlah. Sudah, ayo pulang." Dimas dengan kasar menarik tangan Dewi, menyuruhnya masuk ke dalam mobil lalu segera pergi dari tempat itu sebelum ada yang tahu. Besoknya, jam sudah menunjukkan pukul 8. Tapi Dewi belum siap-siap. Seharusnya hari ini dia berangkat ke kampus. "Dewi, bangun Dewi." Rima membangunkan putrinya dengan lembut. "Astaga Dewi, kamu kenapa? Kamu demam?" Rima panik karena tubuh anaknya sangatlah panas. "Mas, ini mas," teriak Rima. Saril segera datang karena panik juga mendengar teriakan istrinya. "Kenapa? Dewi kenapa?" "Dewi badannya panas banget mas, ayo bawa dia ke rumah sakit." Saril segera membawa putrinya. Dimasukkan ke dalam mobil lalu ke rumah sakit.
Dokter segera melakukan tindakan ke Dewi. Maaf Pak Bu, apa Dewi habis keguguran? Tanya dokter yang sudah memeriksa Dewi. Rima dan Saril langsung sama-sama melihat. Mereka bingung tak tahu apa maksud dokter ini. Maksud dokter? Anak saya habis keguguran? Tanya Rima. Iya Bu, hasil pemeriksaan itu yang kami temukan. Ini efek dari keguguran itu. Dewi menggigil. Karena seharusnya Dewi mendapatkan perawatan yang intensif. Saril terkejut. Dia tidak menyangka kalau putri tirinya akan sejauh ini. Ayo kita cari tahu, siapa laki-laki yang sudah menghamili Dewi. Saril sangat emosi. Dia kasihan dengan putrinya. Karena sampai sakit seperti ini. Mana ponsel Dewi? Ucap Saril tanya ke Rima. Ini Mas. Dikunci. Cepat, suruh Dewi buka kuncinya. Dewi yang masih lemas disuruh Rima membuka ponselnya. Ini Bu, ucap Dewi. Melalui ponsel itu, Saril mengetahui semuanya. Dan Saril juga langsung bertanya ke Dewi. Dewi menjawab dengan lemah. Dan dia terpaksa jujur semuanya. Dewi takut. Ia takut akan dimarahi oleh ayah dan juga ibunya. Biar ayah telepon. Ayah akan suruh laki-laki itu datang ke sini. Ucap Saril dengan tegas. Saril menelpon Dimas. Namun panggilannya tak pernah dijawab oleh Dimas. Selalu dimatikan. Karena memang Dimas tidak mau lagi ada hubungan dengan Dewi. Ia menganggap bahwa hubungannya dengan Dewi sudah selesai. Karena tak ada lagi penghalang untuk mereka berpisah. Kenapa sih masih juga menghubungiku? Ucap Dimas kesal. Namun di panggilan yang ke-7, akhirnya Dimas mengangkat panggilan dari nomor Dewi. Ada apa sih lo tetap nelponin gue terus? Kita kan sudah putus. Ucap Dimas emosi setelah sambungan telepon mereka terhubung. Dia tidak sadar bahwa yang menelpon bukan Dewi melainkan ayahnya. Enak sekali kamu bilang hubungan berakhir. Cepat datang ke rumah sakit. Dewi sedang dirawat di sini. Bentak Saril. Dimas yang mendengar itu bukan suara Dewi langsung ketakutan. Sial, kenapa orang tuanya sampai tahu? Kenapa juga sih Dewi sampai sakit? Gerutu Dimas. Mau tidak mau dia harus datang ke rumah sakit. Sebab Saril mengancam, kalau dia tidak datang maka akan dilaporkan ke polisi. Kenapa kamu menyuruh Dewi menggugurkan kandungannya? Kamu jahat sekali. Ucap Rima setelah Dimas sampai. Saya tidak siap menjadi seorang ayah. Jawab Dimas takut-takut. Kalau tidak siap kenapa harus melakukan itu? Bentak Rima. Kami suka sama suka. Jawab Dimas. Seharusnya kamu bisa berpikir. Kalian belum menikah. Kenapa harus melakukan itu? Dimas terdiam. Ia memilih mendengarkan saja ocehan Rima. Nikahi Dewi, atau kamu akan kulaporkan ke polisi. Sekali lagi Saril mengancam. Maaf, saya nggak bisa. Saya belum siap. Lagi-lagi, Dimas tidak mau menikahi Dewi. Kamu sudah membahayakan nyawa putri saya. Kamu harus bertanggung jawab. Bentak Saril. Bawa orang tua kamu ke rumah kami besok. Dimas pun disuruh pulang. Tapi besok dia harus membawa kedua orang tuanya menghadap orang tua Dewi. Ya Allah Mas, kasihan Dewi. Dia hampir saja kehilangan nyawa gara-gara pria itu. Kata Rima, prihatin dengan keadaan putrinya. Ya, panggil Dewi. Kenapa sayang? Dimas itu berubah karena Novi ya. Novi yang sudah menggoda Dimas. Ucap Dewi. Apa maksud kamu? Iya ya, Novi yang menggoda Dimas. Makanya Dimas sampai ngelakuin ini. Ayah harus kasih pelajaran ke Novi. Dewi memprovokasi ayahnya. Tanpa berpikir panjang, Saril langsung datang ke rumah anaknya. Ya, dia sudah tahu kalau mantan istrinya sudah meninggal dunia. Dan dia tidak peduli akan hal itu. Novi, buka pintunya, teriak Saril. Ada apa lo kesini? Tanya Novi.
Arya juga sudah mendampingi kakaknya. Kenapa kamu menggoda Dimas? Kamu tahu, karena hal itu, Dimas sampai menyuruh Dewi menggugurkan kandungannya. Dan sekarang Dewi sedang dirawat di rumah sakit. Akibat dari perbuatan kamu, ucap Syahril penuh emosi. Kenapa aku yang disalahkan? Mereka yang punya hubungan. Putrimu yang hamil. Kenapa aku yang disalahkan? Aku tidak ada hubungannya. Bagaimana tidak ada hubungannya? Kamu yang sudah mempengaruhi Dimas kan? Tuduh Syahril. Jaga bicara Anda orang tua. Sama sekali aku tak pernah mempengaruhi siapapun. Kalau memang Dimas melakukan itu berarti atas keinginan dia. Dan seharusnya kalau Dewi tidak mau, dia bisa menolak. Bukannya malah menuruti saja keinginan prianya. Putrimu yang bodoh, putrimu juga yang murahan. Sudah tahu belum menikah, tapi mau-maunya disentuh oleh laki-laki brengsek seperti Dimas. Syahril semakin emosi mendengar ucapan Novi. Ia mengangkat tangannya, hendak menampar putri kandungnya sendiri. Namun dengan cepat, Arya segera menahan tangan ayahnya itu. Jangan pernah kamu menyakiti kakakku. Aku tak akan pernah memaafkanmu jika sampai itu terjadi. Ucap Arya tegas. Sementara di kediaman Dimas, ia sudah mengemasi semua baju-bajunya. Ia akan kabur ke luar negeri ikut orang tuanya. Ya, orang tua Dimas sudah lama tinggal di luar negeri. Dimas menolak untuk pindah karena beberapa alasan. Tapi sekarang, karena tersangkut masalah ini, Dimas memilih untuk ikut orang tuanya saja. Dimas juga sudah bilang tentang masalahnya. Dan dengan bodohnya, orang tua itu malah melindungi kesalahan anaknya. Secepat mungkin Dimas segera ke bandara. Karena pesawatnya sebentar lagi akan berangkat. Sampai malam hari, Syahril dan Rima menunggu kedatangan keluarga Dimas. Tapi, mereka tidak kunjung datang. Perasaan Syahril tidak enak. Dia berusaha menghubungi Dimas, namun nomor teleponnya sudah tidak aktif. Sial, pasti anak itu kabur, ucap Syahril. Terus gimana dong ini Mas? Kasihan Dewi, kata Rima khawatir dengan keadaan putrinya. Aku juga gak tahu gimana. Tiba-tiba, ponsel Rima berdering. Ada panggilan dari rumah sakit. Maaf Bu, bisa kesini secepatnya? Karena Dewi kejang. Dewi dalam keadaan kritis. Syahril dan Rima terkejut mendapatkan kabar seperti itu. Mereka berdua bergegas ke rumah sakit. Tapi sesampainya di rumah sakit, mereka sudah terlambat. Dewi tidak tertolong. Ia meninggal dunia. Ya, Dewi infeksi. Karena melakukan prosedur yang tidak benar. Itu membahayakan organ-organ penting di tubuhnya. Dewi tak dapat bertahan. Dia menyerah. Dewi sudah pergi untuk selamanya. Rima langsung pingsan. Tak kuat mendengar kabar ini. Syahril marah. Ia hanya bisa memukul tembok. Merasa gagal menjadi seorang ayah. Besoknya, pemakaman Dewi segera dilaksanakan. Sementara Novi dan Arya yang mendengar kematian Dewi, mereka hanya bisa tersenyum puas. Akhirnya mereka bisa sedikit merasakan apa yang kita rasakan, ucap Novi ke Arya. Iya, tapi aku belum puas Kak. Aku akan tambah penderitaan mereka. Di suatu malam yang gelap dini hari, Arya menyelinap ke sebuah tempat usaha milik ayah kandungnya. Toko percetakan itu adalah milik Syahril, yang selama ini menghidupi mereka. Tapi setelah Syahril direbut oleh wanita itu, tak pernah lagi mereka merasakan uang dari toko ini. Arya segera menyiram bensin, kemudian membakarnya. Dalam sekejap, api sudah membumbung tinggi. Arya buru-buru pergi dari sana. Dan dia dengan pandainya menghilangkan jejak. CCTV di toko itu juga sudah ia putus. Polisi pasti akan kesulitan mencari siapa pelakunya. Dengan begini aku aman, gumam Arya. Dia kembali ke rumah dan segera tidur, seolah tidak terjadi sesuatu. Bangun loh. Pukul 7, Novi membangunkan Arya. Apa sih? Aku masih ngantuk. Emang lo gak kerja?
Tanya Novi. Aku libur lah, ngantuk banget. Dasar pemalas. Tapi lo udah tahu belum? Kalau toko bapakmu itu kebakaran. Hah? Apa iya? Arya berpura-pura kaget, seolah tidak tahu kejadian ini. Nih, kalau nggak percaya. Novi menunjukkan ponselnya ke Arya. Di ponsel itu terpampang sebuah foto. Toko yang sudah hancur, rata dengan tanah. Bahkan asap masih mengepul di sana. Ada juga videonya. Arya tersenyum puas dalam hatinya. Jelas saja toko itu akan mudah terbakar karena sebagian isinya adalah kertas. Mampus loh. Batin Arya. Udah deh, gue mau berangkat. Takut kesiangan. Kata Novi. Ya udah, sono lo berangkat. Nanti rumah biar gue yang beresin. Ucap Arya. Oke deh. Saril yang bertubi-tubi mendapatkan musibah merasa sangat stres. Begitu juga dengan Rima. Ia sangat takut dari mana ia punya uang kalau suaminya sudah tak punya usaha lagi. Kehidupan mereka tentu akan sulit karena satu-satunya sumber penghasilan sudah hancur. Gimana sih mas? Kamu sampai sekarang belum dapat kerjaan. Kita mau makan apa? Uang sudah gak ada sepeser pun. Bentak Rima. Itu 2 minggu setelah kepergian putrinya dan kebakaran itu. Ya selama ini mereka hidup boros, tak bisa menabung sama sekali. Sehingga dalam 2 minggu saja, hidup mereka sudah morat-marit. Aku kasih kamu waktu sampai 2 minggu lagi. Kalau dalam 2 minggu kamu belum bisa kerja, kita cerai saja. Ancam Rima. Saril semakin frustasi. Dia tidak menyangka kalau secepat ini istrinya mengambil keputusan. Dia benar-benar menyesali apa yang sudah dia perbuat kepada istri dan anaknya dulu. Sudah 1 bulan Saril tidak bekerja. Seperti ucapan Rima, dia benar-benar meminta cerai dari pria itu. Saril sebagai laki-laki masih punya harga diri. Mereka juga hanya menikah siri. Jadi dengan mudah Saril mentalak Rima. Ia segera membawa koper berisi baju-bajunya pergi dari rumah Rima. Aku mau kemana ini? Tokoku hancur. Aku gak tahu harus kemana. Pilihannya terakhir adalah ke rumah kedua anaknya. Tapi Saril sudah yakin dia tak mungkin diterima di rumah itu. Ngapain lo kesini? Kata Novi. Ayah mau tinggal di sini. Boleh. Ayah sudah diusir sama istri ayah. Ayah sudah gak punya hubungan lagi juga sama dia. Kami sudah bercerai. Tolong maafin ayah. Ucap Saril. Arya dan Novi malah kompak tertawa. Tertawa itu tentu saja tawa menghina. Gak tau malu banget kamu ya. Siapa yang akan menerima kamu di sini? Gak ada. Cepat pergi. Kami tak sudi menerima laki-laki seperti kamu. Laki-laki pecundang. Kemarin saja datang, marah-marah. Sekarang kamu datang mengemis. Dasar tidak tahu malu. Ucap Novi. Karena tak diterima di sana, Sari langsung pergi. Ia memilih mencari kontrakan yang murah. Dan bekerja apa saja yang penting masih bisa punya uang. Karena usianya yang sudah tua, tentu orang mikir-mikir untuk mempekerjakan dia. Makanya sulit sekali Saril untuk cari kerja. Usianya sekarang sudah 60 tahun. Keadaan yang sulit membuat Saril tak mampu bertahan. Dia jatuh sakit. Tak ada yang mengurusnya. Tak ada yang menjenguknya. Bahkan pada akhirnya laki-laki itu meninggal dunia tanpa ada yang tahu. Pemilik kontrakan baru tahu karena mencium bau yang tidak sedap. Ia membuka kontrakan Saril dan ternyata pria itu ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di ruang tamu dalam keadaan memegang dada. Mungkin Saril terkena serangan jantung. Berita kematian Saril sudah sampai ke telinga Novi dan Arya, namun keduanya tidak peduli sama sekali. Mereka malah menyayangkan kenapa Saril meninggal secepat itu. Seharusnya dia menderita bertahun-tahun dulu baru pergi. Ya, kebencian itu masih sangat besar. Sementara Rima, yang tahu kematian mantan suaminya, hanya melayat sebentar kemudian pulang. Aduh, aku harus segera mencari laki-laki yang kaya. Aku gak mungkin hidup begini. Aku gak mau susah-susah kerja. Dengan gilanya, belum selesai masa idah. Ditambah mantan suaminya yang baru meninggal.
Rima sudah mencari incaran laki-laki baru. Namun kali ini dia salah sasaran. Istri dari laki-laki itu tidak menerima begitu saja dan langsung melaporkan Rima ke polisi. Tentu wanita itu langsung ditangkap dan dipenjara. Setiap hari Rima hanya bisa menangis, meringkuk meratapi nasibnya di dalam jeruji besi. Sedangkan Arya dan Novi mulai menata hidup mereka. Mereka sedikit demi sedikit sudah mulai lunak hatinya. Mereka mau berziarah ke makam ayah mereka. Setiap hari Jumat, keduanya bergantian ke makam ibu dan ayahnya karena memang tidak satu lokasi. Keduanya mendoakan sebisanya. Meski masih ada rasa kecewa, tapi keduanya berusaha untuk memaafkan ayahnya. Dan juga terus menyesali perbuatan yang sudah dia lakukan ke ibu mereka. Semoga kisah ini bisa diambil pelajarannya, Bunda. Jangan pernah sekali-kali durhaka terhadap orang tua. Karena bukan hanya di akhirat saja kita akan mendapatkan balasan. Tapi di dunia juga kita akan sengsara.